Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ayat ini artinya sesuatu yang belum sempurna di dunia nanti akan disempurnakan di akhirat. Dunia ini tidak sempurna, keadilan terkadang tidak sempurna, maka di akhirat nanti disempurnakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan, siapa yang beramal kebaikan sebesar atom pun akan diperlihatkan, maksudnya akan dibalas. Demikian pula di saat faman ya'mal beramal tentang kejelekan, melakukan kedoliman, mendolim orang, maka kelak di akhirat kalau sekarang tidak ada keadilan, maka di akhiratlah nanti akan menemui, akan disempurnakan. Bagi orang-orang yang tidak meyakini akan kesempurnaan, akan ada balasan di akhirat, mungkin di dunia dia akan terus melakukan kemaksiatan, kedoliman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana, cepat bertobat, cepat selesaikan permasalahan-permasalahan di dunia, maka di akhirat sudah selesai, tidak dibereskan lagi. Sekarang mungkin orang-orang yang beriman baik sejak dulu juga senantiasa mendapatkan mungkin suatu penderitaan, secara tanda kutip ya, penderitaan di dunia, tapi nanti justru di akhirat dia mendapatkan suatu balasan yang menyenangkan, suatu balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan disikapi sabar ya. Kita datang pagi-pagi dalam kondisi dingin, kondisi mungkin tidak menyenangkan secara nafsu, tapi kita maksakan bahwa ini adalah sesuatu yang baik kelak di akhirat, maka datang saat ini sholat subuh seperti itu. Nah, jadi insyaallah iwatimar rahimakumullah, setiap amal sekecil apapun yang kita lakukan di dunia, Allah akan membalasnya dengan keadilan seadil-adilnya. Membuang duri di jalan sehingga kita punya keyakinan atau kita yakin ini bisa membahayakan, itu akan dibalas kebaikannya. Bahkan janji Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia, di akhirat saja. Bukan hanya di akhirat, di dunia saja kadang-kadang sudah terasakan balasannya gitu. Cuma kadang-kadang tidak ngeh gitu kan ya. Tidak ngeh. Kebaikan kita mungkin ya. Kebaikan kita gula merah. Okay. Kita dahulukan guru dan orang tua. Kita mungkin tidak ngeh ya di saat kita membantu seseorang. Suatu saat dengan penuh keikhlasan, tidak ada niatan tertentu. Di suatu saat orang yang bersangkutan mendapatkan kesulitan, aya we kamudahan. Jangan-jangan dulu kebaikan yang pernah kita lakukan sekian tahun kemudian balasannya saat ini. Dan salah satu yang harus kita perhatikan, terutama yang masih memiliki orang tua ya, berbuat baiklah kepada orang tua. Karena dosa kepada orang tua terkadang balasannya di dunia ini. Makanya sekali lagi, terlepas kesalahan, terlepas kita bersikap sesuatu yang kurang
baik maka selesaikanlah di dunia, biar nanti di akhirat sudah tidak diselesaikan lagi. Demikian pula di saat kita melakukan kebaikan dalam kondisi kesulitan, laksanakan, usahakan, maksimalkan, insya Allah Allah tidak akan mengabaikan terhadap amal seseorang. Nah, dalam hadis riwayat rahimakumullah ini tentang keutamaan ya. Keutamaan artinya di sini juga hadis artinya Allah tidak akan mengabaikan, Allah tidak akan menelantarkan, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang sekecil apapun ya. Ini kaitan dengan sholat ya, kaitan dengan sholat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah jawab isbagul wudu alal makarih wa kasratul huta ilal masajid wa intidarus sholati ba'da sholat fadalikumur ribat kata Rasulullah. Hadisnya riwayat Imam Muslim ya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Kata Rasulullah, ala adullukum, apakah engkau mau aku perlihatkan, apakah engkau mau aku kemukakan ala ma yamhullahu, sesuatu yang Allah akan menghapus bihi dengan amalan itu al khotoya, kesalahan-kesalahan. Jadi Rasulullah di hadapan sahabatnya, mau tidak sesuatu yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan amalan-amalan itu. Para sahabat berkata, kemudian wayarfa'u bihi darajat, kemudian wayarfa'u dan meninggikan, mengangkat bihi dengan amal itu darajat di beberapa derajat, artinya meninggikan kedudukan ya. Sahabat sepakat, qalu, mereka berkata, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, isbagul wudu alal makarih. Isbagul wudu'i, sempurnakan wudu alal makarih, di saat kariha yang tidak suka. Jadi sempurnakan wudu di saat kita sendiri wudu teh hanya mun kondisi tiris mah kitunya berat kan teh. Tah eta teu kira artinya kan kaitan wudu dengan salat ya. Jadi kata Rasulullah, amalan ini akan menghapus segala kesalahan dan akan mengangkat derajat seseorang. Pertama, isbagul wudu'i alal makari, sempurnakan wudu di saat kau tidak suka dengannya, di saat kau kondisi dingin, di saat kondisi ada kendala gitu. Kalau hadis kemarin tenang ya, orang anu pangjauhna ka masjid pahalana leuwih, anu datang dalam kondisi gelap maka kelak di akhirat Allah akan menerangi bin nuritam, dengan cahaya yang sempurna. Artinya sebenarnya bukan masalah jauh ya. Saya kemarin disinggung juga, rumah yang dekat di sini atau gumaha, tapi dalam kondisi beratnya perjalanan. Berat, pamantau deket. Beratnya perjalanan. Bangun subuh juga berat. Mau ngamalkan hadis itu, jadi Pak Iwan muriling lah, jauh sebarang lengkah gitu. Secara tekstual itu sebenarnya Pak Iwan, hadis itu artinya dalam kondisi berat orang masih mengamalkan, dalam kondisi ngantuk masih berangkat subuh kan dia gitu kan. Tapi tetap Allah akan membalas segala kebaikan. Nah, salah satu kata Rasulullah akan mengangkat derajat, akan menghapuskan kesalahan, menyempurnakan wudu, isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu di saat kita teh dalam kondisi berat gitu, tiris gitu kan ya. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid. Nah, ini juga sama ya, wa kasratul, memperbanyak al khuta, langkah, ilal masajid, ke masjid.
Jadi kan dalam hadis lain setiap langkah kaki kiri itu kan menghapus dosa kesalahan dan mengangkat derajat setiap langkah kaki kanan. Dalam hadis lainnya. Jadi sekini waktu surutul khotam memperbanyak langkah. Tadi benar juga kata Pak Iwan, memperbanyak langkah muter. Jadi langkahnya banyak dihitung gitu kan ya. Nah, kalau dari blok C saya keluar rumah itu kurang lebih di sini 200 langkah. 200 langkah itu. 200 atau berapa ya? Kalau di Atamnik 200 langkah ke Masjid Asyifa itu. Jadi memperbanyak langkah ilal masajid. Bukan hanya sholat subuh, kadang-kadang mungkin ya sholat wajib lainnya duhur, begitu terdengar adzan langkah gitu kan ya, berangkat, nggak usah di rumah gitu kan ya, betul sah sholatnya, tapi mungkin tidak tercover dengan ayat dengan hadisnya. Kemudian wa intidorus sholat ba'da sholat. Yang ketiga wa intidorus sholat, menunggu sholat ba'da sholat, setelah sholat. Nah, di samping tadi memperbanyak langkah, lebih utama lagi orang yang lebih awal ke masjid menunggu sholat. Wa intidorus sholat ba'da sholat, saya pahami artinya bisa saja nanti Pak Robi misalnya masuk ke masjid belum ada sholat, bisa tahiyatul masjid dulu, kan itu sholat. Setelah tahiyatul masjid kemudian nunggu sholat wajib. Nah, kemudian fadalika ribat kata Rasul. Demikian itulah ribat itu tidak mengikat. Artinya dipaketkan, maka dihitung sholat gitu. Jadi diukna wae pada damnya artinya begitu tahiyatul masjid kemudian nunggu sholat, maka duduknya saja itu dihitung sholat. Seperti tadi kita mungkin yang lebih awal belum ada syariat tahiyatul masjid, boleh 2 rakaat sebelum duduk. Kemudian adzan, kemudian qobla subuh kita masih menunggu yang lain, ya kita duduk. Nah duduknya itu tetap dihitung suatu ikatan, suatu paket, itu adalah sholat. Ini banyak sekali kesempatan. Makanya iwati rahimakumullah, ini saya suka mengartikan apa istilahnya meningkatkan amal, mempercepat amal, ya. Nggak tahu ya umur orang sabaraha tahun deui, sabaraha bulan deui nya. Geus usia sekian, semakin tua kumaha ya supaya memperbanyak mendulang amal, memperbanyak yaitu dengan cara banyak langkah ke masjid, banyak nunggu sholat, kemudian perbanyak wudu dalam artian untuk melaksanakan sholat. Memang sih nggak usah sholat wajibnya cukup gitu kan ya. Sholat wajib cukup ya, kemudian ya sunat sholat sunat aja itu untuk menyempurnakan Kang Dian. Jadi kadang-kadang sholat wajib itu mungkin kurang maksimal nilainya 70 lah gitu, 70%. Dengan sholat sunat itulah akan ditambal, bahasa orang ditambal sebagai kekurangan sholat wajib itu. Makanya dalam hadis lain, bagaimana sholat hambaku ya wahai malaikat? Sempurna, ada yang bolong-bolong. Lihat sholat sunatnya, apakah dia masukkan ke sana. Ayeuna sholat sunatna rajin. Sholat Idul Fitri setahun sekali, sholat wajib nanti. Sholatnya setahun sekali ya sholat Idul Fitri. Nek nambal kumaha dan udah tambah lagi gitu. Sholat wajib lagi nek nambal kumaha. Gitu. Artinya kita tidak cukup sholat wajib. Nah dengan hadis ini mari kita termotivasi, artinya terdorong untuk melaksanakan tadi ya. Jadi kembali ke hadis ini, Rasulullah menantang, Rasulullah menginformasikan, maukah aku informasikan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat, amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Mau ya Rasulullah, kata sahabatnya. Pertama kata Rasulullah, isbagul wudu ila makarih. Jadi alal makarih. Jadi sempurnakan wudu di saat kita dalam kondisi berat ya, tiris. Ya banyak hal ya. Di Alta ini tidak begitu dingin sih gitu kan ya.
tidak begitu dingin. Tapi kondisi ngantuk ya, ngantuk gitu ya. Kemudian pergi ke kamar mandi untuk wudu itu berat. Oke, itu teh berat ya, untuk wudu berat. Kemudian memperbanyak kasratul khuta' ilal masajid. Jadi memperbanyak langkah ke masjid. Memperbanyak langkah, bener juga ya. Jadi rumah yang dekat malah karena seeutik gitunya. Bisa deh kalau ini jalan. Gitu ya. Jadi ini tidak dimaknai banyak lah beratnya, saya rasa beratnya jangankan Mundur lagi. Mundur lagi. Kalau yang jauh-jauh cepat dibandingkan yang dekat jalan Allah juga diakali apalagi manusia. jadi memperbanyak langkah teh artinya bisa saja diartikan setiap waktu sholat ke masjid gitu kan ya. Jadi tidak hanya ini duhur ke masjid, langkah kan banyak di itu, seperti itu. Kemudian wa intidorus sholat ba'da sholat, wa intidorus sholat, menunggu sholat setelah sholatnya, sholat wajib, sholat sunat, kemudian nunggu adan, kemudian nah duduknya itu dihitung ar-ribat, dipaketkan, disatukan ya, di pahalanya pahala sholat. Nah ini hadis ini harus memotivasi, jadi kita teh untuk mempercepat amal dengan umur yang Allah berikan mungkin berapa tahun lagi dengan cepat seperti itu ya. Kemudian hadis berikutnya masih semakna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ahadukum fis sholati ma damati sholatu tahbisuhu la yamna'u ayyang qaliba ila ahlihi illa sholat. Masih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fis sholat, la yazalu tidaklah henti-hentinya, maksudnya tidaklah henti-hentinya akan dianggap ahadukum salah seorang diantarakan fis sholati dihitung sholat, madamatis sholatu tahbisuhu, artinya selama dia menunggu sholat. Ya, selama dia tahbisuh artinya masih dalam ikatannya. Di sini kemudian layam nauhu ayang qaliba ila ahli ila salat. Layam nauhu tidak menghalanginya dia ayang qaliba ila ahli kembali kepada keluarga, kembali ke rumahnya ila salat kecuali salat. Kecuali menunggu salat. Ini jangan salah diartikan ya. Setelah sholat subuh nunggu sholat duhur di dia terus gitu. Tas lohor di dia terus santai gitu kan ya. Lain gitu saya rasa ya. Di sini masih semakna dengan atas saya rasa ya. Jadi la yazalu ahadukum bis sholat, tidaklah henti-hentinya, maksudnya akan selalu dihitung, akan dikondisikan sama dalam kondisi sholat salah seorang di antara kalian madam mati sholat selama dia menunggu sholat. Layam nauhu iya tidak menghalangi untuk kembali ke ayam qaliba ila ahlihi, ke keluarganya, ke rumah ila sholat kecuali sholat. Zaman dulu mah para sahabat teh suka menunggu teh dari sholat maghrib ke isya ya. Jadi karena menunggu Rasulullah imam ya, jadi kadang-kadang sampai terkantuk-kantuk gitu kan ya, sampai itu mungkin mengamalkan ini. Makanya ini syariatnya ada sahabat yang sampai tertidur pulas tapi begitu bangun tidak wudhu lagi gitu kan ya. Karena tidur ini tidak membatalkan wudhu. Cuma masalahnya waktu bangun teh waktu tidur teh orang karasan teh batal gitu ya. Misalnya kentut atau apa gitu. Nah, jadi biasanya cenah upami kalau tidur mah ari ieu nutup nu handap muka cenah Pak Iwan. Jadi takut batal cuma sempurnakan saja. Tapi tetap ya tidur itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Cuma masalahnya untuk meyakinkan batal atau tidaknya ya susah. Dalam hak keterangan mah lamun mata perem anu handap muka gitu kan. Sok teu karasa. Kumaha atuh sempurnakan aja. Isbagul wudu artinya tajdidul wudu, memperbaharui wudu enggak apa-apa. Tapi tetap misalnya kita malam misalnya habis sholat malam misalnya tahajud terus
masih ada waktu di rumah teh kegoleran tidur gitu. Adzan subuh gitunya. Wudu heuleuh itu langsung. Nah, kita sudah punya wudu kan gitu seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi artinya intinya tidur tidak membatalkan wudu ya, seperti aya nu Jumatan tidur tapi kakerek teh. Oh gitu kan. Wudu teh. Itu kurang maksimal ibadah Jumat hanya ngobrol itu menang, artinya kudu memperhatikan motif gimana seperti itu. Jadi masih semakna dengan hadis yang atasnya. Kemudian terakhir satu lagi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu. Jadi kawan, ini kata Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al malaikatu para malaikat tusolli ala ahadikum, bersolawat mendoakan salah seorang atas ala kepada salah seorang di antara kalian madama fi musallahu, selama ada dalam tempat sholatnya, alladzi sholla fihi, yang sholat padanya, malam yuhadis selama dia tidak hadas, selama dia tidak batal. Yaqulu, para malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Muttafaq al-Bukhari. Hadis ini iwatimar rahimakumullah, Rasul bersabda, jadi malaikat pun bersolawat mendoakan kepada seseorang selama dia ada dalam tempat sholatnya, musollahu, di masjidnya, alladzi sholla fihi, yang dia sholat padanya, ya, malam yuhadis, selama dia tidak batal. Artinya tadi sama dengan atas, dikategorikan sholat yukna wae, sama dengan sholat. Selama malam yuhadis, selama dia tidak batal. Sampai malaikat mengatakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Ampun. Ini kan sebagai tadi al-khotoya, kesalahan-kesalahan kayak hadis yang atasnya. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia, kesayangilah dia. Sampai malaikat pun mendoakan. Nah, iwatimar rahimakumullah, hadis yang 3 ini kita pahami bukan berarti kita pasif ya. Geus we sholat di masjid we ngajentul, tidak juga begitu. Artinya dalam ayat lain mah idza faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Apabila telah kau selesaikan sholat, maka bertebaranlah, maka beraktivitaslah di bumi. Wadkurullaha katsiran, dan dikirlah yang banyak, ingatlah kepada Allah yang banyak. Nah hadirin wa timan rahimakumullah, tentang sholat ini artinya saya pahami, saya artikan, artinya dunia, jangan sampai kehidupan dunia melupakan kehidupan akhirat. Terus jangan dunia sholat tidak gitu ya. Salah juga terus kita orientasinya akhirat terusnya, kemudian cari kehidupan dunia juga tidak. Islam itu menyeimbangkan ya, balance, seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari kehidupan dunia, jangan melupakan kehidupan akhirat. Jadi maksudnya dunia ini adalah untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih abadi. Ya. Kembali lagi ke awal, jadi di saat dunia ini belum sempurna, keadilan jauh dari kesempurnaan, nanti di akhirat mah segala sesuatu disempurnakan. Kita mungkin saat ini harus melawan nafsu kita, tidur kita, melawan sakit kita, tetap kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi sabar, dengan kondisi penuh keikhlasan. Insya Allah Allah tidak akan mengabaikan, Allah akan membalas segala kebaikan seorang hamba nanti di akhirat. Insya Allah seperti itu. Tinggal ikhlasna, tinggal sabarna. Ya insya Allah seperti itu. Demikianlah ikhwati rahimakumullah yang dapat kita sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan juga kepada yang lain. Saat ini jamaah sholat subuh Masjidil Aqsa juga kepada kaum muslimin wal muslimat, khususnya warga Alta Regency yang mengikuti acara atau taklim ini.
Sekali lagi, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya tidak luput dari kealfaan dan kedhaifan saya pribadi. Demikianlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nyambung